perkenalkan nama saya Teresa Silitonga dengan NPM 233510300. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang JavaScript, asinkronus, dan sinkronus. Pada JavaScript asinkronus, saya akan menjelaskan tentang callback yang pertama, yang kedua yaitu promises, yang ketiga yaitu async await asynchronous. Pada asinkronus dan sinkronus sendiri, saya hanya menjelaskan perbedaan dari keduanya. Baiklah, kita langsung masuk pada slide dari yang telah saya buat, dan kemudian pada asynchronous callback, promises, dan await, saya akan menampilkan codingan serta menjelaskan dari output codingan yang telah saya buat tadi. Baik, kita masuk ke dalam slide-nya. Asinkronus dan sinkronus sendiri, yaitu asinkronus berarti tidak sinkron dan tidak harus terjadi secara bersamaan, di mana proses dapat berjalan secara independen tanpa menunggu tugas selesai sebelumnya. Dalam sistem ini, eksekusi tidak harus berurutan sehingga memungkinkan multitasking atau eksekusi paralel. Sinkronus berarti sinkron atau real time, di mana proses atau komunikasi terjadi secara langsung dan berurutan. Dalam konteks komputasi dan komunikasi, sinkronus berarti bahwa suatu tugas harus diselesaikan sebelum tugas berikutnya dapat dimulai. Baiklah, perbedaan asinkronus dan sinkronus sendiri berarti ada pada di mana sinkronus ini tanpa menunggu bisa berjalan secara independen tanpa menunggu tugas selesai sebelumnya. Sedangkan sinkronus ini harus menunggu tugas yang kita kerjakan ini selesai baru bisa membuat tugas baru atau tugas yang diselesaikan sebelumnya, baru dapat memulai tugas baru. Oke, perbedaan umum sinkronus dan asinkronus yang bisa dapat saya berikan yaitu yang pertama, urutan eksekusi. Sinkronus sendiri proses berjalannya secara berurutan. Satu tugas harus selesai sebelum tugas berikutnya dimulai, dan asinkronus proses tidak harus berurutan. Tugas dapat berjalan secara bersamaan atau menunggu tanpa menghentikan tugas lainnya. Itu ya perbedaan urutan eksekusi antara sinkronus dan asinkronus. Yang kedua, perbedaannya yaitu waktu respon. Sinkronus menunggu respon sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Sedangkan asinkronus tidak harus menunggu respon. Proses lain dapat berjalan sambil menunggu hasil yang lainnya. Efisiensi. Asinkronus kurang efisien jika tugas yang membutuhkan waktu lama karena proses lainnya harus menunggu. Sedangkan asinkronus lebih efisien karena beberapa tugas bisa berjalan secara paralel tanpa saling menghambat. Kompleksitas, yaitu sinkronus lebih mudah dipahami dan dikelola karena berjalan secara berurutan. Sedangkan asinkronus lebih kompleks karena melibatkan banyak proses yang berjalan bersama dan harus dikelola dengan baik. Oke, kita masuk ke dalam, ini adalah perbedaannya. Ini adalah contoh dari asinkronus dan ini adalah contoh dari asinkronus. Sinkronus sendiri eh, langsung memulai gitu ya pada konsol ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam callback asinkronus. Callback asinkronus berfungsi yang adalah fungsi yang diberikan secara parameter ke fungsi lainnya dan dieksekusi setelah proses tertentu. Oke. Ini adalah codingan callback yang telah saya kerjakan. Sebelum kita masuk ke roundnya, kita di sini harus punya extension live server. Kita harus downloadnya di dalam Xcode itu sendiri pada pilihan extensionnya. Kita masuk. Langsung setelah masuk ke dalam ininya, langsung
klik kanan, terus inspect. Kalau ada kayak gini berarti ada errornya ya. Coba kita ulangin lagi. Oke, ini adalah outputnya tadi. Yang mana proses selesai, dijalankan selesai, ini ada dalam codingannya. Nih, konsol-konsol pada codingannya ini berarti akan tampil pada konsol setelah kita inspect tadi. Oke, kita lanjut kepada proses asynchronous. Apa sih proses asynchronous ini? Proses asynchronous ini bekerja seperti sebuah janji yang bisa memiliki tiga kemungkinan, yaitu status pending. Pending ini berarti masih diproses, full pilot berhasil, atau reject gagal. Promise ini dipakai biasanya untuk menghindari callback. Cara kerja promises yaitu promises adalah objek yang mempresentasikan hasil dari operasi asynchronous yang memiliki tiga status yang telah saya jelaskan tadi. Baik, kita langsung masuk ke dalam codingan dari promises asynchronous ini. Dan pada konsol lognya jika sini selesai, maka berstatus false file. Kita inspect aja. Ini jika status reject, maka proses selesai baik sukses maupun gagal. Jadi langsung reject, langsung nggak ada gitu. Kalau misalnya berstatus full pilot, sebentar. Ini tergantung prosesnya sendiri. Nah, kita udah jalankan 2 kali, maka langsung kayak ada di sininya berstatus full pilot. Jadi proses selesai dengan sukses. Terima kasih telah. Nah, ini perbedaannya jika terus statusnya reject dan statusnya full pilot. Oke, kita masuk ke dalam async await. Async itu yang mengembalikan nilai promises pada fungsi, dan await sendiri membuat fungsi menunggu promises. Jika menggunakan shortcut untuk menangkap error. Kenapa async atau await lebih baik daripada that? Yang pertama, lebih mudah dibaca, tidak ada callback bertingkat atau callback hell, terstruktur dengan baik menggunakan shortcut untuk menangani error, dan menyerupai kode sinkronus tidak perlu then atau cat. Kode ini contoh penggunaan asinkronus dalam JavaScript yang menggantikan then dengan cara yang lebih bersih dan efektif. Ini adalah codingan yang telah saya buat untuk await asynchronous. Async dan await yang telah saya buat. Nah, ini dia. Langsung berstatus full pilot. Hampir sama dengan promises karena pengertiannya sendiri yaitu menunggu promises yang tadi tapi menggunakan shortcut untuk menangkap error. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan tentang JavaScript asynchronous, callback, promises, dan await asynchronous, serta perbedaan dari asynchronous dan synchronous yang telah saya buat pada slide ini. Demikian video yang telah saya buat. Jika ada salah kata dalam proses atau dalam video yang telah saya berikan, saya buat ini, saya minta maaf karena saya di sini juga masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.